di halaman 79. 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Pertemuan yang lalu kita masih di permasalahan yang ketujuh, sikap perilaku perangai orang jahiliyah itu berdalilkan satu kebenaran ketika pengikutnya itu memiliki kekuatan akal, kekuatan harta, kekuatan kekuasaan ataupun jabatan. Kita sudah baca awal-awal penjelasan dari pensyarah. Masuk di halaman yang ke-79. Berkaitan tentang pendalilan satu kaum yang mereka itu diberikan kekuatan berkaitan dengan pemahaman, harta, kemudian kedudukan, menunjukkan kaum itu di atas kebenaran. Itu keliru. Kata Syekh, raddallahu dzalika. Allah Subhanahu wa taala membantah tentang itu. Raddallahu alaihim hadzal istidlala wa hadzal ihtijaja bi anna dzaka'a wal fatanata wa ri'asata wal mala wal kasratal amwali wal auladi hadza laisa dalilan ala sihatil amri. Allah membantah tentang pendalilan bahwasanya cerdas, zaka sama fatonah itu memiliki makna yang sama. Kecerdasan, kepemimpinan, harta yang banyak, anak yang banyak, itu bukan bukti tentang kebenaran satu urusan. Bukan bukti kebenaran satu urusan. Kata Allah, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'a wal absara wal af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Itkanu yajhaduna bi ayatillahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah kokohkan mereka pada apa yang kami kokohkan kalian padanya. Kami jadikan bagi mereka itu pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi lihat, punya pendengaran, penglihatan, hati tidaklah bermanfaat bagi mereka pendengaran dan penglihatan mereka. Tidak pula hati mereka.
sedikit pun kalau mereka itu menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan beliau terhadap ayat ini. Indahum sam'un wa indahum basarun. Mereka punya pendengaran, berarti krungu. Punya penglihatan, bisa melihat. Punya hati, berarti juga bisa mikir. Bisa mikir. Wa kanu atqiya'u fi umurid dunya. Mereka cerdas dalam urusan dunia. Wa ala ma'rifatin wa hibratin wa dirayatin bihadil umur. Berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, kepahaman terhadap urusan-urusan ini. Mereka pintar. Mereka pintar. Demikian pula a'tahumullahu tamkin. Allah berikan kepada mereka itu kekokohan. Tapi ingat, lakin ma'aghnat amhun. Sama sekali aghnat anhum. Gak memberikan manfaat itu. Cerdas, pengalaman, pinter, memiliki kekokohan. Berarti kalau punya kekokohan, itu kan punya kepemimpinan, punya kekuasaan. Kurang komplit apa coba? Berkuasa, cerdas, pinter, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bermanfaat sedikit pun. Kalau mereka itu mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini terdapat pembatalan. Liman yastadilu ala sihatin ma huwa alaihi biqaumin lahum afham aw lahum a'mal. Maka di sini terdapat pembatalan bagi orang yang berdalilkan tentang keabsahan apa yang mereka berada di atasnya. Kebenaran satu kaum. Kalau kaum itu, wah, itu pinter-pinter itu orangnya. Wawasannya luas-luas. Ya. Bahasanya itu bahasa tinggi. Sampai ngobrol itu aku ora nyambung saya. Jamaah hormati, itu bukan pendalilan tentang keabsahan satu kaum. Contoh, muntajat, al-khabarat, al-asya'u tata'alaku bimasalihid dunya. Misalkan mereka memiliki keberhasilan dalam urusan dunia, bisa bikin ini, bikin itu, punya produk ini, produk itu, menemukan ini dan itu, punya pengalaman, wawasan yang luas, tapi berkaitan dengan urusan dunia. Atau mereka itu memiliki mulkun, au malun, au jahun, punya kekuasaan, punya harta, punya kedudukan. Allah terangkan dengan konteks anna wujuda hadil asya laisat dalilan. Adanya ini bukan sebagai dalil. Bukan sebagai dalil. Wah, ini, penemu ini. Alat-alat canggih. Kan orang kafir itu coba kalau lihat. Temuan-temuan mereka itu Masya Allah. Luar biasa. Semua kita canggih, pinter tenan otak. Saudara yang saya hormati, bukan sebagai dalil mereka itu di atas kebenaran. Kalau mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wahaqa bihim makanu bihi yastahzi'un. Kelanjutannya, wahaqa bihim makanu bihi yastahzi'un. Sama sekali enggak bermanfaat bagi mereka kalau mereka tidak mengikuti kebenaran. Terbantahkan. Jadi kembali kepada poin yang telah lalu. Kebenaran itu kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya itu memiliki kekuatan dalam urusan yang bersifat duniawi. Contoh lagi sekarang ayat yang kedua menunjukkan kecerdasan itu bukan bukti seseorang di atas kebenaran. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Keadaan mereka sebelumnya itu minta diberikan kemenangan kepada orang kafir. Minta diberikan kemenangan orang kafir. Tapi tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufuri. Kan minta nanti diberikan kemenangan dengan diutus seorang nabi akhir zaman. Begitu datang kepada mereka apa yang mereka minta, mereka tahu ini ciri-cirinya persis. Tapi mereka kufuri. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu utusan itu
sebagaimana pengetahuan kepada anak-anak mereka. Sebagaimana pengetahuan terhadap anak-anak mereka. Ayat yang pertama ini berkaitan dengan orang musyrik. Ayat yang kedua yang akhir ini berkaitan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab, antum ta'lamuna annal musannifa yasukul jahiliyah al mawjudata indal musyrikin wa inda ahlil kitab. Berarti kalian tahu penyusun menyebutkan jahiliyah itu ada pada orang musyrik, pada ahlul kitab. Musyrik iya. Ya, tolak ukurnya sudah. Kalau satu kaum itu memiliki kekuatan mesti benar. Mesti benar. Ahlul kitab itu kalau satu kaum itu memiliki kecerdasan, memiliki akal yang pinter, itu mesti benar. Dibantah dengan ayat yang kedua. Dibantah dengan ayat yang kedua. Syahid dari ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Ya, itu syahidnya apa? Dalilun ala anna ahlal kitab kana indahum ilmun. Sebagai bukti bahwasanya ahlul kitab itu di sisi mereka ada ilmu. Wa minal ilmi alladzi kana indahum wantabahuna ma'rifatuhum bisihatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sihhati maja'abi. Di antara ilmu yang ada di sisi mereka, kata Syekh, wantabihuhuna. Perhatikan di sini. Perhatikan. Mereka tahu benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarnya apa yang dibawa oleh Rasul hatta qabla maba'athihi, sampai sebelum Rasul diutus. Mereka sudah paham. Sebelum diutus mereka sudah paham kok. Waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak berdagang, sampai pohonnya itu katanya sampai sekarang masih hidup itu. Jadi pohon itu ketika Nabi sedang bernaung di situ, itu dari pendeta mereka sudah paham. Ini utusan Allah ini, nggak sembarang orang ini. Padahal diajak berdagang itu kalau nggak salah usianya baru sekitar 15-an tahun. Itu mereka sudah paham. Sebelum diutus saja mereka tahu. Mereka tahu. Ya. Bahwasannya sayuba'atsu wa annahu ala haq. Ini akan diutus dan dia di atas kebenaran. Hadal ilmu alladzi kana indahum. Ini ilmu yang di sisi mereka. Pengetahuan yang didapatkan di sisi mereka sebelum Nabi diutus. Hatta inna darajata ilmihim bisihhati ma huwa alaihi balagat hadal mablaghal ladzi takarrahullahu ta'ala. Sampai derajat tingkatan pengetahuan mereka tentang keabsahan diutusnya Nabi itu mencapai tingkatan yang tinggi. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mengetahui anaknya sendiri. Kalau orang terhadap anaknya paling apal. Paling apal. Banyak itu kejadian seseorang mati, dimutilasi, sing tertinggal cuman kakinya. Itu orang tua langsung, iya bener ini anak saya ini. Dari mana kamu tahu? Ini tanda lahirnya. Cuman kakinya. Itu faham itu. Jamaah hormati, tingkatannya ahlul kitab pengetahuan terhadap diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi. Idan al ilmu maujudun, ilmunya ada. Wal fahmu maujudun, fahamnya ada. Wadaka'u maujudun, cerdasnya ada. Kasih pertanyaan, lakin hal istajabulahu, apakah mereka memenuhi seruan Nabi? Enggak memenuhi. Itu bantahan. Kalau kamu katakan setiap orang yang cerdas, punya ilmu, punya pemahaman, mesti benar. Cekkan tentang ahlul kitab. Cekkan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu mereka memiliki ilmu, memiliki kepahaman, memiliki kecerdasan. Mengetahui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar sekali. Tapi apa mereka mengikuti? Enggak mengikuti. Berarti patokan kamu itu patokan yang keliru. Patokan yang keliru. Lam yastajibu illa man manallahu alaihi bil hidayati minhum. Tidaklah memenuhi seruan Nabi kecuali orang yang Allah anugerahkan hidayah di antara mereka. Wa illa
lam yastajibu ma'a wujudi hadzal ma'rifati. Tapi kalau tidak, mereka sama sekali tidak memenuhi seruan sementara memiliki pengetahuan. Gamblang. Gamblang. Jadi kalau kalian katakan pengikut kebenaran itu wong-wong pinter, wong-wong cerdas, enggak. Belum tentu. Ya, nanti akan ditutup kalimat yang luar biasa oleh Syekh. Kata beliau, faidah wujudud dakai awil ma'rifati awil dirayati bil umur awil tamkini awil mali awil jahi aw nahwi dzalika hadza laisa dalilan ala sihhati halil insani wa madhhabihi. Maka adanya kecerdasan, pengetahuan, kepahaman terhadap satu perkara, kekokohan, jadi punya kuasa, punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, atau semisal dengan itu, bukan bukti benarnya keadaan manusia, benarnya madhab. Kan kadang orang begitu. Orang begitu. Kita ini di atas kebenaran. Loh, kok kamu merasa di atas kebenaran? Ini tamkin, jenderal saja yang masih aktif ngikut kita itu. Kita ini di atas kebenaran. Kok kamu yakin kamu di atas kebenaran? Loh, ini S2, S3, profesor di belakang kita itu. Di belakang kita. Yang namanya profesor otaknya encer. Nggak sembarangan ya. Yeah. Kalau doktor, apalagi doktornya honor. Ya kan di negeri kita itu ada perempuan nenek-nenek itu, saya punya doktor honor itu berapa itu? Berarti pinter banget. Honor. Diwai itu loh. Sing wae, sing milik jabatan. Bukan sebagai tolak ukur. Tapi kalau wah ini profesor ini, nggak sembarangan ini. Iya. Mengikuti apa yang kita berada di atasnya mesti benar. Ingat, bukan seperti itu tolak ukurnya. Bukan sebagai bukti kebenaran tentang keadaan manusia atau mazhabnya. Bantahnya tadi Yahudi. Mereka di atas pengetahuan dengan diutusnya Nabi. Bahkan sebelum Nabi diutus, mereka sudah tahu ciri-cirinya. Sudah tahu ciri-cirinya. Mereka minta kepada Allah diberikan kemenangan atas orang-orang kafir, kepada orang musyrik sebelum diutus. Ya, begitu diutus seseorang namanya seperti itu, sifatnya seperti itu. Ya. Berikan kemenangan atas orang kafir. Ketika diutus itu mereka mengetahui dengan pengetahuan yang jayyidatan. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana pengetahuan terhadap anak-anak mereka. Tapi pengetahuan ini sama sekali tidak memberikan faedah untuk iman kepada Nabi. Untuk iman kepada Nabi. Untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Ya. Makanya ada orang mengatakan man yu'ta zaka wala yu'ta zaka. Ada orang yang dikasih cerdas tapi tidak dikasih zakat. Pinter tapi belum tentu dapat hidayah. Belum tentu dapat hidayah, belum tentu dikasih kesucian. Ada orang yang yu'ta fahma tapi wala yu'ta ilma. Dikasih faham, cerdas gitu, tapi nggak dikasih ilmu. Ada orang di sisinya pemahaman, di sisinya kecerdasan, tapi tidak dikasih kesucian. Tidak dikasih kesucian. Demikian pula, saudaraku yang saya hormati, orang dikasih paham, wis, wopopo itu nyantol. Kalau orang paham itu, mulang aja pena itu, diulang pisan, ayo ulangi, nyantol. Tapi kalau mulang ra paham itu, baleni belum paham, baleni nih belum paham. Ya ada manusia seperti itu yang nggak boleh dicela. Panganane tiwul, kurang gizi. Ya nggak gitu, namanya manusia kok. Ya, saudara yang saya hormati, belum tentu dikasih hidayah. Karena hidayah itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha. Sekiranya bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, tidaklah salah seorang di antara kalian itu bisa membersihkan diri kalian selamanya. Tapi Allah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Ini sekali lagi, saudara yang saya hormati, bukan tolak ukur.
Berarti kita harus tahu patokan kebenaran. Apa itu patokan kebenaran? Setelah itu kita akan bisa menimbang. Oh, pejabat ini di atas kebenaran. Ini tidak. Oh, orang yang Allah berikan gelar yang banyak itu benar itu ngomongnya itu. Ini tidak. Kalau sudah mengetahui patokan kebenaran. Selesai permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ke-8 sekarang. Al-istidlalu ala butlani syai'i bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Pendalilan tentang batilnya sesuatu itu tidak ada yang mengikutinya kecuali orang yang lemah. Ini ucapan orang musyrik, orang jahiliyah. Anu minulaka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan iman bersamamu sementara yang mengikutimu ardalun, orang-orang rendahan, orang-orang biasa, orang-orang biasa. Bahkan nanti dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, aha ulai manallahu alaihim min bainina. Mereka ini toh orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka yang melebihi kami. Bahasa kita kaya ngene untuk hidayah. Iya. Itu pelecehan itu, peremehan. Orang rendah kayak gini mau dapat hidayah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling tahu tentang hambanya yang bersyukur? Saudara yang saya hormati, ini termasuk permasalahan jahiliyah. Jadi pendalilan batilnya sesuatu itu kalau pengikutnya du'afa minan nas, orang lemah. Orang lemah itu bisa fisiknya lemah. Kalau fisiknya lemah, namanya fisiknya lemah ya, ngombe kepanasan, wah otak ora penak. Ngombe kanyepen, wah ora penak. Kademen, dedek, kepanasan, semaput. Fisiknya lemah. Bisa juga lemah dari sisi harta. Lemah dari sisi harta. Yaquluna kahada, mereka berkata kepadamu, hada dalilun ala butlani ma yad'u ilaihi. Ini bukti batilnya apa yang mereka seru kepadanya. Ini batil, wong pengikutnya lemah, jumlahnya itu juga sedikit. Jadi syarruddimati minad du'afa. Siti pengikutnya Siti itu pun orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Ini menunjukkan tidak benar. Jadi tidak mungkin mengikutimu kecuali orang yang rendah dari kalangan manusia. Ya, anatabi'uka wal halatu hadi. Mosok kami ikut sementara kondisimu seperti ini? Ya tanggal lamun. Kan pembesar itu biasanya maunya juga dengan yang selevel. Itu biasa itu. Kalau nggak percaya deloken malam Ahad itu. Kalau saya sering lewat di Karanganyar itu. Itu parkir itu, yang motore tuwek-tuwek itu tuwek-tuwek kafe itu. Tapi motore anyar-anyar kafe. Saya jarang itu lihat misalkan motor apik parkirnya kumpul dengan sing elek-elek. Padahal kalau motor apik kumpul sing motor elek-elek kan malah kelihatan menonjol ya. Apik dhewe nggonku ini. Tapi kalau kumpulnya dengan yang apik-apik padha kabeh. Saudara yang saya hormati, kalau pengikutnya saja rendahan, mosok kami gabung. Jadi faja'alu kauna atba'ihi, ya, al-ardalun ay qillatun minad du'afa dalilan ala butlani ma yad'u ilaihi. Mereka jadikan keberadaan pengikut rendahan itu, sedikit dari orang yang lemah itu sebagai bukti yang mereka serukan kepadanya itu batil. Menjadikan mereka tidak mau menerima apa yang diserukan kepadanya. Gak mau nerima, mohlah. Ya, karena yang mengikutimu orang-orang rendah. Bahkan nanti kalau ayat yang kedua, aha ula imanallah alaihim min bainina. Apakah orang-orang seperti ini? Ya, dari kita yang Allah berikan anugerah. Nahnul kathratul kathirah wa haula'il qillatu manallah alaihim. Kita ini mayoritas. Sementara mereka sedikit, lemah lagi.
Masa malah dapat hidayah, masa malah dipilih. Ya, masa dapat hidayah, masa malah dipilih. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti. Ini penyakit orang jahiliyah. Penyakit orang jahiliyah. Kemudian Allah bantah dengan ayatnya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu tentang hamba-hambanya yang bersyukur? Allah Subhanahu wa ta'ala basir, wa hakim, wa alim. Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Yahtasu birahmatihi mayyasha wa yamunnu jalla wa ala bifadli ali mayyasha ala mayyasha. Allah khususkan siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, oh ini dapat rahmat Allah. Allah anugerahkan karunia-Nya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah hakim. Allah maha bijaksana. Tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali ada hikmah. Allah bantah kebatilan mereka dengan ucapan alaisallah bi'a'lama bisyakirin. Bantahnya seperti itu. Ini waspada. Jadi poin yang ke-8, pendalilannya kalau pengikutnya orang rendah, orang lemah, itu mesti salah. Jadi kalau pengikutnya itu pembesar, ini mesti benar. Mesti benar. Apa jawabannya? Jawabannya sekali lagi, namanya anugerah itu Allah yang maha mampu memberikan. Ada orang pembesar Allah nggak kasih anugerah, bisa kok. Tapi ada orang rendahan Allah kasih anugerah, bisa. Allah yang maha kuasa. Dan di situ ada hikmah yang tersembunyi menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu siapa hambanya yang bersyukur. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9 adalah al-iktida'u bifisqatil ulama wal ibad. Mereka mengikuti kefasikan ulama dan hamba. Jadi yang mereka ikuti itu kefasikannya. Kefasikan ulama. Jadi ketika ada orang yang ustuhira bi ilmin au ustuhira aidan bi ibadatin, waqa'a fi fiskin qalla wa kathura, faminal jahiliyati asal istidlalu biman fasaqo minal ulama wal ubad. Jadi kalau ada orang punya ilmu terkenal, punya ibadah terkenal, kejeglong pada kefasikan, mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Sedikit atau banyak. Lalu orang jahiliyah berdalil dengan kefasikan ulama, kefasikan ahli ibadah, bifi'lihi ala sihatil amr, dengan perbuatannya bahwasanya seperti itu benar. Ini umum di masyarakat kita seperti itu. Dulu di Tawangmangu itu ada wong mejitan ngingu kire. Ini loh. Itu delengke. Jangan ngingu kire. Orang Islam ora oleh ngingu kire kecuali ada kebutuhan. Apa jawabannya? Makane dolanmu kurang adoh, ngopimu kurang kental katanya. Nah, wong ning Solo ning endi-endi itu Pak Kaji ngingu kire katanya. Dalilnya Pak Kaji itu. Jadi dalil keabsahan mereka itu kalau orang dianggap orang baik melakukan kejelekan itu sebagai dalil. Sebagai dalil. Saudara yang saya hormati, ini perangnya orang jahiliyah. Wa ada katsirun finnas fi qadimi zaman wa hadisi. Seperti ini banyak di tengah-tengah manusia. Pada zaman terdahulu maupun zaman-zaman di masa sekarang. Mereka berdalilkan tentang keabsahan satu perkara kalau ada ulama fasik atau hamba yang fasik. Kemudian Allah membantah. Apa bantahan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, ulama Yahudi Nasara, kebanyakan dari ruhban, ahli ibadah Yahudi dan Nasara, mereka itu makan harta manusia dengan cara batil. Mereka memalingkan dari jalan Allah. Nggak bisa dipakai dalil. Oh, kalau ulama, wah ini melakukan seperti ini, melu wae. Ahli ibadah, melu wae. Allah bantah. Ulama Yahudi, ahli ibadah Yahudi Nasara, itu mereka punya dua kemungkaran diantaranya. Makan harta dengan cara batil, memalingkan dari jalan Allah. Memalingkan dari jalan Allah bukan sebagai dalil kalau misalkan melakukan kemaksiatan dari kemaksiatan atau dosa dari dosa
atau kemungkaran dari kemungkaran, itu dengan mengatakan bikaunil alimi fulani yaf'aluhu au bikaunil abidil fulani yumarisuhu, dengan alasan alim fulan melakukan kok. Alim fulan melakukan sujud. Kae sing kiai pondok pesantren iki gede malah di pabrik rokok. Ya. Itu sebagai pendalilan tentang pembenaran mereka. Pembenaran mereka. Ya. Dengan alasan ahli ibadah fulan itu membiasakan, ini tidak dihitung dalil. Ya. Wa manil ladzi qala innal alima maksum, dan siapa yang mengatakan alim itu maksum atau abid itu maksum? Coba siapa? Ada jaminan seorang alim maksum, seorang abid maksum? Enggak. Keyakinan kita yang maksum cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah itu ya imam mereka itu maksum, terjaga dari dosa. Enggak ada yang maksum. Falaisa musawwigan kaunal abidil awil alimi yaqau bi khata'in minal ahta au tajurun nafsahu au yudaifu fayaqau fil khata' minal ahta au zalatin minaz zalat fayuj'alu dzalika dalilan ala sihhati dzalikal amri. Gak bisa sebagai pembolehan kalau ada abid alim kecekleng pada kesalahan atau jiwanya terseret pada kesalahan, ketergelinciran, lalu dipakai dalil tentang benarnya satu perkara. Bukan. Cuman kemarin sudah kita sampaikan, kita juga tidak boleh langsung mencela ulama ini sesat dalam perkara ini. Kalau langsung lancang jenenge. Lancang. Cuman gimana? Ulama ini keliru dengan kaul ulama ini. Ini yang bersamanya dalil, ini dalilnya ini enggak ada dalilnya, menyelisih. Itu mungkin. Saudara yang saya hormati, ini yang pertama, bantahannya adalah ahbar dan ruhban itu pun juga salah. Terjatuh dalam kesalahan, enggak bisa dipakai dalil. Dalil yang kedua, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jangan mengikuti hawa nafsu kaum qad dallu min qablu wa adallu katsira. Telah sesat sebelumnya dan menyesatkan kebanyakan. Wa dallu an sawa'is sabil, dan sesat dari jalan yang lurus. Syahid dari itu pendalilan dengan ulama atau ahli ibadah. Man fasaqa minhum wa waqa'a fil ma'asi wal munkarat wa ja'alu dzalika dalilan ala sihhati hadil maksiyati bikaunil alimil fulan yaf'aluha awil abid fulan yaf'aluha hada minal jahiliyah. Jadi kalau orang beralasan ulama ahli ibadah yang fasik terjatuh dalam maksiat atau mungkar, mereka jadikan sebagai dalil maksiat ini boleh. Kamu nyanyi-nyanyi, oh itu ada kiai 1 juta umat saja juga nyanyi-nyanyi kok. Ini ada diiringi musik. Bukan dalil. Kelas ulama saja bukan dalil. Kalau tergelincir. Apa mungkin ulama tergelincir? Mungkin. Gak ada yang selamat, gak ada yang maksum keyakinan kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seseorang berdalil tentang kebenaran satu perkara dengan ketergelinciran ulama, itulah perangai jahiliyah. Nanti kalau orang urek itu mencari fatwa itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Wow, jadi kalau gue lihat fatwa itu bukan ya kita nggak paham, terangkan, gambarkan kondisi sebenarnya, nanti jawabannya itu yang benar kita ambil, bukan. Jadi kalau perlu itu digiring kepada jawaban A. Pertanyaannya pokoknya nanti jawabannya A. Mencari pembenaran. Itu orang jahiliyah itu. Itu perangnya orang jahiliyah. Ya, ini hati-hati. Alim berdosa, abid juga berdosa. Kalau berdosa, maka terjatuhnya dalam dosa itu bukan pendalilan tentang benarnya satu perkara. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, insya Allah nanti masuk pada permasalahan yang ke-10. Ya, berkaitan dengan perangnya orang jahiliyah. Allah Ta'ala alam. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.